Sebagai pembuka, barangkali informasi yang perlu disampaikan adalah data yang akan kami sampaikan hanya data RSCM. Walaupun kasus ginjal ini terjadi di beberapa tempat, kami karena nggak punya data rumah sakit lain ya, dan tidak berhak untuk menyampaikan data nasional. Jadi data di RSCM, kami sudah menerima kasus ini sebetulnya sejak bulan Januari. Memang kasus gagal ginjal itu bukan kasus baru. Dari dulu bertahun-tahun selalu ada kasus gagal ginjal, baik gagal ginjal anak maupun gagal ginjal dewasa. Apa yang disebut gagal ginjal adalah ketidakmampuan ginjal untuk bekerja. Kita tahu bahwa ginjal itu adalah suatu organ tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil metabolisme tubuh. Jadi sampah-sampah yang terjadi dari metabolisme itu harus keluar lewat urin. Jadi apa yang keluar dari urin kita, pipis kita, itu adalah hasil yang sebetulnya memang tidak boleh menumpuk dalam badan. Kalau gagal ginjal, artinya ginjalnya nggak bisa mengeluarkan urin dengan level berbeda, mulai dari nggak bisanya ringan, sedang, sampai berat. Yang berat itu adalah kalau ginjalnya sama sekali tidak bisa mengeluarkan urin, nggak ada urinnya. Membayangkan nggak kalau kita nggak bisa keluar urin? Segala racun beredar dalam tubuh kita, namanya ureum dan sebagainya. Dan itu dampaknya kemana-mana, pasti akan mempengaruhi otak, terus macam. Jadi gagal ginjal itu sesuatu kondisi yang harus diatasi agar tubuh kita bisa mengeluarkan segala debris, segala sampah hasil metabolisme, sehingga kita tidak menyimpan bahan-bahan berbahaya itu dalam tubuh. Nah, kita tahu tadi sudah ada, sejak kami sekolah semua textbook sudah ada gagal ginjal. Kenapa ini menjadi perhatian? Meskipun dari Januari itu masuknya 2, kadang-kadang 1 bulan tidak ada 1. Mulai dari bulan Agustus kasusnya melonjak. Ini ada paparannya, mungkin bisa dimulai di-share. Bisa? Kita lihat ya. Gagal ginjal akut progresif antikal. Tunggu sebelah sini dulu. Oke. Kenapa dikatakan akut? Kalau akut artinya mendadak, tiba-tiba. Ya, progresif artinya cepat sekali. Atipikal artinya nggak seperti biasa. Kalau kita bilang gagal ginjal akut ada, progresif juga ada yang cepat sekali. Tetapi ini atipikal, nggak seperti yang ada di textbook, nggak seperti yang gagal ginjal yang dulu. Aneh pokoknya, gitu ya. Oke. Nah, ini penurunan yang cepat dan tiba-tiba pada fungsi filtrasi penyaringan ginjal. Jadi tubuh kita ini pengeluaran racunnya itu bisa melalui ginjal, bisa melalui hati, bisa melalui keringat. Ada beberapa cara untuk menguatkan. Salah satunya adalah ginjal. Jadi kalau dia tidak bisa menguatkan, ini saya nggak bisa ini ya, sinarnya ya. Artinya ada hal-hal yang akan naik dalam tubuh kita. Kita bisa lihat kalau ginjalnya nggak bagus. Dari pemeriksaan darah ada yang naik, yaitu kadar kreatinnya. Kemudian urinnya turun, nggak bisa, karena dia nggak bisa mengeluarkan tadi, maka jumlah urinnya sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali artinya 0, nggak bisa pipis sama sekali. Ya. Nah ini penyebabnya yang normal, yang tipikal kan ini A itu artinya tidak. Tipikal ada ini, bisa karena dia kurang cairan yang sangat hebat, keringan, ada karena infeksi, baik itu virus maupun bakteri, peradangan, kelainan bawaan, jadi ginjalnya nggak bagus. Yang kelima adalah intoxikasi, keracunan bahan berbahaya. Jadi kelima ini sebab yang mungkin bisa terjadi pada anak itu. Slide. Nah ini yang tadi saya bilang. Januari, Februari 2, 0, 1, 0, 3, 21, lalu tiba-tiba 8, 20, 11, dan Oktober ini belum selesai. Sampai dengan tanggal hari ini, kita ada 11. Gitu ya. Slide berikutnya. Nah, karena kasusnya meningkat ini tentu kami harus lapor. Karena harus menimbulkan kehati-hatian, ini tidak apa-apa. Lalu teman-teman dokter yang merawat di sini dengan jejaring beliau sebagai dokter anak menghubungi rumah sakit lain. Ya tak ada.
Jadi kita memang betul-betul melapor pada kementerian, mohon arahannya kami harus melakukan apa. Karena semua kasus itu sudah kita lakukan macam-macam, ya. Dan kita melihat kasus ini anehnya dominasinya balita. Walaupun usia anak itu bisa sampai 18 tahun. Tapi yang masuk ke RSCM paling muda umurnya 8 bulan. Yang paling tua umurnya 8 tahun. Jadi sebagian besar balita. Anak-anak kecil, jadi 8 bulan sampai 8 tahun. Ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan, 1 tahun sekian. Jadi kasihan sekali, ada apa anak-anak kita ini kan? Dan mereka menurut cerita orang tuanya bahwa mereka sebenarnya nggak apa-apa, bukan anak yang dengan penyakitan atau punya penyakit berat lainnya sehingga kita tahu misalnya dia ada penyakit sebelumnya, kemudian gejala jadi kena komplikasi. Ini enggak, dia enggak. Tapi mereka rata-rata demam. Mereka sebelumnya ada demam, itu lalu ada gejala mungkin diare, ada gejala batuk pilek, ya saluran pernafasan. Dan ternyata semuanya mendapatkan sudah ke dokter sebelumnya. Jadi teman-teman media tahu RSCM ini adalah rumah sakit rujukan. Jadi kalau kita tahu ada puskesmas, kemudian rumah sakit tipe D, C, B, A, RSCM adalah tempat. Kita nggak mungkin terima kasus batuk pilek. Batuk pilek itu di level yang berikutnya. Jadi kalau yang sudah tidak bisa ditangani di D, betul A. Yang paling ujung benar RSCM. Jadi kasus yang ke kita pasti rujukan. Nah kita tanya dong, sebelumnya gimana dari keluarga pasien. Jadi kita punya cerita dari mereka, daftar apa yang obat yang dimakan, kita semua wawancara. Jadi mereka sudah pernah diobati tempat sebelumnya. Masalahnya pada saat datang sudah lanjut semua. Mereka sudah dalam kondisi tidak ada kencing. Ya, jadi dari tipe yang sebelum kita sudah dicoba gagal, pindah kita dalam kondisi memang sudah sulit untuk diatasi. Slide berikutnya, jadi kami melakukan 2 hal. Satu, pengobatannya semaksimal mungkin dicoba atas dasar pemeriksaan macam-macam. Pernah ada wartawan kayak saya di RSCM lagi diteliti ya Bu ya. Bukan penelitian kayak di laboratorium aja, kita meneliti gitu loh. Labnya seperti apa, ronsennya seperti bagaimana, itu kita mau kerjakan sambil kita melihat reaksi-reaksi tubuhnya berdasarkan apa yang diberikan, gitu ya. Jadi semua dicoba. Bahkan kita waktu itu sampai mencoba memberikan obat yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh namanya IVIG dalam manas untuk supaya lebih kuat anaknya. Tapi ternyata itu juga kurang memberikan hasil yang maksimal. Sebagian baik, sebagian tidak. Jadi kita USG ginjalnya tidak ada pengelolaan. Kita cari arah infeksi. Tidak ada virus maupun kuman yang secara spesifik. Kita cari arah COVID, enggak juga. Kita cari apakah efek vaksin, enggak juga. Ada. Tidak ada pengaruh dari vaksin karena kecil-kecil 8 bulan enggak ada dong. Tapi apakah dia terkena COVID? Enggak ada juga. Kan kita cek dulu darahnya. Ada enggak sih dia terinfeksi? Ada sedikit sekali sebagian dari mereka yang mana, tapi ada dalam tubuh darah, tapi enggak semuanya, dan itu kecil. Jadi kita mencari ke berbagai arah gitu ya. Akhirnya dokter-dokter kami mendapatkan berita di Gambia, tentang Gambia. Pasti teman-teman udah pernah baca juga. Dengan dasar itu kita mulai langsung berpikir, jangan-jangan ada juga ke arah sana. Kenapa? Karena kita melihat perjalanannya memang tidak seperti penyakit gagal ginjal yang biasa. Nah, jadi kalau teman-teman nanya, apa yang dilakukan di dalam penelitian? Kita penelitian terus jadinya. Udah penelitiannya sekarang kita ke arah itu tadi. Benar nggak kita seperti di Gambia? Artinya ada faktor dalam tubuh yang merupakan zat yang toksin atau berbahaya dalam tubuhnya. Jadi penelitiannya ke sana. Kita ambil darah dan kencingnya, kalau ada kencingnya, kemudian kita cari di keluarganya apakah ada paparan-paparan mungkin dari hal-hal yang baik. Kita tak tarik lah obat-obat apa yang selama ini sebelum anaknya dikirim ke RSCM dipakai. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mungkin tambah kurangnya dilengkapi oleh direktur medik dan juga dari teman-teman klinisi lainnya.
Silakan, cukup. Oke, dari dokter.